Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi. Saya dari Fakultas IAIN Palangkaraya dan prodi saya Ilmu Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan teori semiotika menurut perspektif Roland Barthes. Teori semiotika Roland Barthes berfokus pada analisis tanda dan makna yang terkait dengan tanda. Menurut Roland, tanda tidak hanya berisi informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem struktur dari tanda. Dalam pandangannya, tanda dapat memiliki beberapa penanda dan dapat memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung pada konteksnya. Roland juga membedakan antara denotasi dan konotasi, di mana denotasi yang berisi makna sesungguhnya denotasi dan konotasi di mana denotasi berisi makna yang sesungguhnya, sedangkan konotasi berisi makna yang kiasan dan terkait dengan budaya dan konteks juga. Dalam teori semiotika, Roland Barthes juga membahas tentang mitos. Mitos juga bermain peran penting. Mitos adalah sebuah sistem komunikasi yang mengungkapkan nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Mitos dapat berupa tanda yang berkembang di dalam masyarakat karena adanya pengaruh dari adat istiadat dan sosial budaya tentang di masyarakat itu. Roland Barthes juga membedakan antara mitos yang tidak dianggap tahayul, tidak masuk akal, terus ahistoris dan lain-lainnya, dengan mitos yang berupa sistem semiologis yang memperlihatkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu yang tertentu juga. Dalam memahami ketertarikan anak-anak terhadap juz amma bergambar, menurut teori semiotika Roland, dapat digunakan untuk menganalisis tanda dan makna yang terkait dengan tanda. Dengan memahami bagaimana tanda dapat memiliki beberapa penanda dan makna yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya itu, kita dapat memahami bagaimana anak-anak memahami dan memberikan makna pada gambar dalam juz amma yang bergambar. Selain itu, teori semiotika Roland juga dapat membantu kita memahami bagaimana mitos dan nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu dapat diterapkan dalam konteks anak-anak memahami juz amma bergambar. Contohnya, gambar kartun telah menjadikan bagian penting dari kehidupan anak-anak di seluruh bumi atau dunia ini kan. Dari beberapa alasan mengapa anak-anak tertarik atau suka pada gambar kartun, karena mempunyai karakter yang lucu dan menggemaskan dengan latar belakang yang membuat tertarik anak-anak. Salah satunya pada gambar sampul buku juz amma. Itu bisa kalian cari di buku-buku biasa untuk anak-anak. Selanjutnya, dalam perspektif semiotik bergambar atau gambar-gambar yang tersebut juga menjadi tanda-tanda yang membentuk identitas keagamaan anak melalui juz amma. Anak belajar tentang nilai-nilai agama Islam dan mengaitkannya dengan gambar-gambar yang ada. Misalnya gambar matahari bisa diasosiasikan dengan keindahan ciptaan Allah. Sementara gambar anak-anak belajar bisa menjadi simbol kebahagiaan dan kedamaian yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Identitas keagamaan dan yang terbentuk melalui juz amma bisa menjadi faktor penting dalam memperkuat minat anak terhadapnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang perspektif semiotik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.